Oke guys, masih berlanjut di Akademi Undercover Profesor. Sekarang masuk ke episode 7 nih. Bagi siapa saja yang baru mampir nih, bisa maraton dulu dari episode pertama biar paham ceritanya. Dan bagi siapa yang mau donasi, bisa melalui Super Thanks ya. Langsung saja enjoy the story. Di suatu kamar, terlihat Tuan Putri Raja kita yang wangi-wangi ini dan tidak sombong. Dia barusan pulang dari sekolah, lagi melepas lelah dari kegiatan sekolahnya. Dia ini benar-benar lelah menjalani kehidupan sebagai Tuan Putri. Kemana-mana selalu dijagain ya kan. Yah maklumlah, Tuan Putri Raja gitu loh. Lagi capek tiba-tiba ada yang menghubunginya, katanya ada masalah darurat. Orang yang menghubunginya ternyata adalah Terina Lainhollow dari Ksatria Nightcrawler. Terina menanyakan mengenai werewolf yang berkeliaran di Akademi Soren. Elendil menceritakan segalanya dan sampai akhirnya dimusnahkan oleh Profesor Luger Chelsea. Terina berencana ingin bertemu dengan Profesor Luger Chelsea segera untuk memecahkan kasus yang sedang diinvestigasinya. Selain itu, Terina mengabarkan kalau kakaknya Elendil ingin dihubungi oleh adiknya. Udah lama nggak ngontak, kangen ya kan? Setelah itu Terina menyudahi teleponnya. Mendengar kabar mengenai kakaknya, Elendil ini seperti terlihat ada masalah yang mungkin penting ya berhubungan dengan keluarga kerajaan. Sementara itu di kantornya Terina, dia bersama timnya yang lain melanjutkan mendiskusikan tentang pemecahan kasus ini. Rekannya menemukan ada dokumen dari pabrik yang terbakar sebelumnya. Terlihat penting tapi dokumen itu habis terbakar walaupun menyisakan beberapa lembar yang isinya membicarakan tentang sebuah penelitian. Menurut Terina itu tidak berguna. Lalu ada lagi kabar mengenai Crimson Society, organisasi underworld yang tiba-tiba menghilang dalam semalam. Yah, walaupun terlihat tidak berhubungan dengan kasus yang sedang ditangani, tapi mungkin saja ada sangkut pautnya, jadi harus dicatat. Setelah sedikit lagi memeriksa kota ini, maka langsung menuju Akademi Soren. Berpindah ke kelas, seperti biasa MC kita sedang mengajar. Setelah tersebarnya rumor mengenai Universal Stone, pasti para murid bakal berkeliaran lagi nih, seperti kasus werewolf. Merepotkan. Dilihat dari ke belakangnya, banyak murid yang bosan. Melihat itu, MC kita ingin menunjukkan sesuatu yang menarik nih, sama menariknya seperti source code pada awal pertemuan pertama. Api dinyalakan. Sambil menjelaskan kalau para penyihir pada dasarnya menggunakan dirinya sendiri sebagai pusat untuk mengeluarkan magic. Karena kekuatan sihir itu berasal dari penggunanya. Lalu, walaupun pengguna sihir itu sebagai pusatnya, tapi kenyataannya ada ruangan kosong di antara penyihir itu dan bentuk magicnya. Dan biasanya paling jauh adalah 1 meter. Dan jika dimanipulasi lagi, maka akan bisa lebih jauh. Metode ini disebut Coordinate Assignment Formula. Semua siswa lagi-lagi dibuat heran, terutama Flora. Sebenarnya Profesor Luger ini mempelajari sihir itu dari mana? Metode ini sebenarnya nggak jauh beda dari mengeluarkan magic seperti biasa. Profesor Luger menunjukkannya bukan untuk diajarkan, tapi untuk menasehati kalau sihir itu sangat luas. Sebelum mempelajari berbagai macam modifikasi, ada dasar-dasar sihir yang harus dipelajari dan dipahami step by step terlebih dahulu. Ya intinya jangan tidur di kelas lah, harus fokus. Mungkin awalnya memang terasa bosan, tapi pasti akan berguna ke depannya. Selain itu, Profesor Luger juga akan memberikan banyak nilai plus bagi siapa saja yang tahu tentang magic barusan. Di kantornya, terlihat Sedina sudah menunggunya, tapi tiba-tiba ada panggilan masuk. Sedina disuruh keluar. Sambil mengaktifkan barrier, Luger menjawab panggilan itu yang ternyata dari kepala sekolah. Dia mengabarkan kalau Universal Stone telah dibajak. Musuh telah mengetahui tempat penyimpanan batu itu dan menyerang duluan. Jika sampai digunakan mereka, maka akan lebih berbahaya. Batas waktu amannya sekitar sampai dengan tengah malam. Dan kepala sekolah mempercayakan Profesor Luger untuk mengajar pelakunya. Setelah mendengar situasinya, Luger ini bingung apa yang direncanakan orang-orang itu. Dia yakin kalau kepala sekolah masih mencurigai MC kita ini. Selain itu, kejadian ini sangat aneh. Apakah ini ulah First Order lainnya? Lalu Sedina disuruh masuk. Ternyata dia mengetahui sesuatu. Diceritakanlah kronologinya. Dimulai dari seorang Third Order yang sedang mencari informasi.
Saat mencari informasi di akademi ini, nggak sengaja menemukan informasi mengenai Universal Stone dan secara kebetulan lagi banyak rumor beredar tentang Universal Stone juga. Karena juga sudah melihat informasi aslinya ya kan, maka dipercayailah rumor itu dan mencari lokasinya. Setelah menemukan lokasinya, Third Order langsung melaporkannya kepada Second Order. Tapi si Second Order ini nggak melaporkannya kepada First Order, malah bertindak sendiri. Nama Second Order itu adalah The Miles. Orang itu dekat dengan pemerintah atau bisa dibilang orang dalamnya pemerintah. Dan alasan dia tidak melaporkan kepada atasannya itu mungkin adalah ambisinya untuk mendapatkan kursi First Order di organisasi. Karena menurut Zero Order, 7 kursi First Order akan selalu bisa berubah. Walaupun si The Miles ini sangat serakah, tapi dia tidak berbakat untuk mendapatkan posisi First Order. Jadi mungkin dengan perbuatan ini dia bisa mendapatkan posisi First Order. Agar tidak menimbulkan keributan, maka MC kita yang akan mengejarnya sendiri. Si The Miles itu posisinya ada di Silent Forest. Udah tahu lokasinya, langsung gas OTW menghabisi pengerecok. Sebelum itu, si Dina dipuji setelah memberikan informasinya barusan. Mendengar itu, dia bersedih bahagia. Entah kenapa anak ini ya kan. Sekarang langsung OTW menuju Silent Forest. Aether Nocturnus, sebuah spell yang bisa menyembunyikan hawa keberadaan penggunanya. Aether Nocturnus diartikan sebagai jalan sihir. Walaupun mengkonsumsi energi sihir yang besar, tapi orang-orang tidak bisa mendeteksi atau menyadari kehadiran penggunanya. MC kita dengan sangat mudah melewati orang-orang tanpa disadari mereka. Tapi saat melewati Flora menyadari ada sesuatu yang aneh. Walaupun dia tidak bisa melihat pengguna sihir, tapi Flora ini peka dalam merasakan adanya sihir di dekatnya. Sihir ini sangat menarik baginya dan Flora langsung memeriksanya. Sampai dibakar perbatasan Silent Forest, MC kita dengan mudahnya melewati para penjaga di situ. Kenapa disebut Silent Forest? Menurut penjaga di situ, hutan ini sangat berbahaya. Jika pohonnya dibersihkan atau ditebang, maka akan beregenerasi dengan cepat dan orang yang masuk ke sana akan menjadi gila. Cara terbaik adalah memblokirnya. Sementara itu di dalam Silent Forest ini terlihat ada seseorang yang stres. Mau jadi gila dia akibat masuk ke Silent Forest ini sembarangan. Orang-orang itu adalah The Miles dan sekutunya. Mereka melarikan diri dari para pengejar setelah mencuri Universal Stone sebelumnya. Mereka bingung apa langkah selanjutnya. The Miles pun juga bingung harus ngapain. Universal Stone ini yang katanya bisa mengabulkan keinginan penggunanya, ternyata itu hanyalah rumor. Batu ini tidak berguna sama sekali. Padahal jelas-jelas ada kekuatan sihir yang dipancarkan batu ini, tapi dia nggak bereaksi sama sekali. Tiba-tiba mereka menyadari ada seseorang yang menakutkan. Ternyata itu adalah MC kita. The Miles menyebutnya John Doe atau si First Order. John Doe atau MC kita ini sangat geram dengan kelakuan bawahannya. The Miles sangat ketakutan, dia takut akan dibunuh. Gak pakai banyak mikir, The Miles langsung menyerahkan Universal Stone itu kepada MC kita. First Order pun menerimanya, tapi semuanya dibunuh tanpa ampun. The Miles ini sangat menyesalinya, tapi dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Universal Stone sudah didapatkan MC kita. Tapi dia menyadari kalau Universal Stone ini bukanlah sebuah relik. Kekuatan sihirnya memang besar, tapi tidak sampai ke tingkat relik. Padahal sebelumnya kepala akademi bilang kalau ini adalah sebuah relik. Tiba-tiba ada energi sihir yang luar biasa di atasnya. Sebuah tembakan sihir mengarah ke MC kita. Untungnya berhasil menghindar dan meninggalkan Universal Stone itu. Seseorang muncul dengan kekuatan sihir yang luar biasa. Orang itu mengambil Universal Stone-nya. Dia sangat menyayangkan kalau orang yang diincarnya berhasil lolos. Orang itu adalah kepala akademi, Elisa Willow. Tembakan barusan meninggalkan lubang yang sangat besar. Itu mengindikasikan besarnya kekuatan sihir dalam tembakan itu. Ternyata Universal Stone ini adalah palsu. Kepala akademi memang sengaja menyiapkan ini untuk memancing para tikus yang bersembunyi di akademi. Tapi semua itu sia-sia. Dia nggak bisa menangkap satu orang pun. Tak jauh dari situ, MC kita berhasil kabur menuju balik pohon. Hampir saja. Kembali ke beberapa detik sebelumnya, MC kita menyadari ada energi sihir yang luar biasa tepat di atasnya dan nggak pakai lama. Aether Nocturnus.
MC kita bersembunyi dan langsung menuju tempat aman. Mungkin kepala akademi mendeteksi spell ini sebagai magic ya, jadi dia nggak curiga dan mengejarnya. Itulah kekuatan penyihir tingkat 6, Elisa Willow. Kekuatannya benar-benar membuatnya pantas untuk menduduki jabatan kepala akademi yang paling bergengsi di Kekaisaran. MC kita memang sudah waspada dari awal. Kok ngasih perintah nyari Universal Stone, tapi ternyata palsu. Memang ini adalah jebakan yang dibuatnya untuk menangkap tikus di akademi. Dan lagi-lagi gejala MC kambuh. Menggunakan sihir berlebihan akan membuatnya seperti itu. Setelah minum pil maka sudah aman. Menurutnya, kepala akademi memang dari awal akan mengurus kasus ini sendirian. Rekannya pun tidak diberitahu rencananya agar sekalian menangkap tikus yang bersembunyi. Memang benar-benar penyihir tingkat 6. Tiba-tiba ada orang di dekatnya. Ternyata adalah Flora. Ini betina kok ada di mana-mana ya kan? Jujur aja sih, Mimin lebih milih si Tuan Putri. Hahaha. Flora ini tiba-tiba nongol karena penasaran dengan magic yang dirasakan sebelumnya. Dia juga kaget dengan ledakan sihir yang besar punya kepala akademi barusan. Flora bisa masuk sini. Memang gimana sih caranya lolos dari penjaga ya? Dari jauh, ternyata temannya Flora tersesat. Dia memanggil Flora, kasihan. Ternyata beberapa waktu sebelumnya, Flora ini melihat Profesor Luger seperti kesakitan dan langsung minum obat. Dia penasaran, memang beliau ini sakit apa? Di luar Silent Forest, mereka bertemu dengan kepala sekolah dan rekan-rekan lainnya. Curiga dong ditanyain tuh alasannya dari Silent Forest barusan. Setelah dijelaskan panjang lebar oleh Flora, mereka pun pulang ke asrama diantar oleh Profesor Luger. Di suatu tempat rahasia, kepala akademi dan Mr. Wilford sedang menuju ke suatu tempat sambil membawa Universal Stone-nya yang palsu itu. Mereka membicarakan tentang Luger Chelsea. Setelah kejadian barusan, kepala akademi sudah menurutkan kecurigaannya kepada Profesor Luger. Rumor tentang Universal Stone ini ternyata sengaja disebarkan oleh kepala akademi sendiri. Dia benar-benar berambisi untuk menangkap para penyusup akademi itu. Pada akhirnya, mereka sampai ke suatu ruangan yang merupakan tempat penyimpanan Universal Stone yang asli. Mereka kesini hanya untuk memastikan keamanan batu yang asli. Setelah dirasa sudah aman, maka mereka pergi dari situ. Dan ternyata, jackpot. MC kita lebih cerdas dari kepala akademi. Dia sudah menduga kalau kepala akademi akan langsung mengecek tempat Universal Stone yang asli setelah insiden sebelumnya. Dan dia meninggalkan jejak pada Universal Stone yang palsu. MC kita langsung berhadapan dengan relik yang asli ini. Kekuatan sihirnya benar-benar besar. Tapi menurutnya itu belum cukup untuk mengabulkan keinginannya. MC kita mulai menyentuh relik itu. Reliknya berusaha menguasai MC kita, tapi tidak semudah itu. MC kita melawannya dan berusaha menguasai batu itu. Dan pada akhirnya berhasil dijinakkan. Singkat cerita, relik itu tidak bisa menjawab pertanyaan MC kita yang ingin mengetahui letak semua kepingan relik yang selama ini dicarinya. Hanya beberapa saja yang diberitahukan lokasinya, tapi itu ternyata sangat dekat dari MC kita. Kembali ke rumahnya, MC kita benar-benar lelah sambil berbicara dengan Hans. Mereka membicarakan rencana selanjutnya, pertemuan mereka besok malam. MC kita mah iya-iya aja. Mengingat kejadian sebelumnya membuat MC kita sangat lelah. Sampai suaranya berubah. Setelah dijelaskan semuanya, MC kita mendapatkan informasi mengenai Universal Stone yang jumlahnya ternyata ada 2. Satunya sudah ditemukan oleh akademi dan batu lainnya belum ditemukan, tapi ada di kota ini. Menurut info yang didapat, ada lelang yang akan dilakukan di rumah lelang Kunz, yang merupakan satu-satunya rumah lelang yang ada di kota ini. Hans disuruh mengecek barang apa yang akan dilelang di rumah itu. Besok mereka akan bertemu. Keesokan harinya, Flora ditemukan sedang gak jelas ngapain ada di depan kantornya Luger. Flora mencari Profesor Luger tapi gak ada di dalam. Flora bingung, dia sebenarnya mau ngapain kesini. Mau ngobrol tapi bingung mau ngomongin apa. Tentang magic kah atau tentang penyakit kah? Kok jadi suram gini ya? Pas disuruh masuk ke kantornya, Flora langsung menunjukkan sihir yang didemonstrasikan sebelumnya, yaitu Coordinate Assignment Formula. Flora sudah bisa mempraktikannya. Menarik nih. Profesor Luger memujinya. Sesuai janjinya, Flora meminta imbalannya. Mau dikasih nilai tertinggi, tapi Flora nggak mau. Menurutnya itu tidak sebanding dengan usahanya. Dia mau sesuatu yang lebih spesial. Apa nih? Di dalam kantornya, Profesor Luger langsung menunjukkan ruang penelitiannya. Ada berbagai macam penelitian yang Profesor Luger lakukan di sini.
Flora bingung melihat semua itu. Apa yang sebenarnya beliau teliti nih? MC kita menjelaskan prinsip dari Coordinate Assignment Formula sebelumnya. Sesuai namanya, ini merupakan formula matematika yang diimplementasikan dalam sihir, di mana yang digunakan untuk membuat magicnya diaktifkan di koordinat tertentu. Flora baru paham, sebenarnya dia cuma niru aja, nggak paham konsepnya. Lalu beliau mengeluarkan sihirnya dan clean battle. Saking besarnya sihir itu, Flora langsung terguncang dan pingsan. Setengah jam kemudian dia terbangun. Magic barusan membuatnya pingsan. Setelah dijelaskan mengenai clean battle sebelumnya, Profesor Luger curiga kalau Flora mempunyai keahlian khusus, yaitu bisa merasakan sensasi magic. Sebelumnya, pupilnya Flora membesar dan tangannya gemeteran. Hal itu membuatnya yakin akan kemampuan khusus Flora ini. Beliau memperingatkan Flora mengenai kemampuan ini. Walaupun dirinya nggak tertarik dengan ini, bukan berarti penyihir lain nggak tertarik juga. Kedepannya, jangan dengan mudahnya membeberkan kepada siapapun mengenai kemampuan khususnya ini. Dan mengingat hari sudah malam, Flora disuruh pulang ke asramanya. Sepulangnya, Flora merasa kalau hadiahnya belum sesuai. Singkat cerita, MC kita bertemu dengan Hans sesuai dengan agenda sebelumnya. Terlihat Hans yang sangat modis malam ini, ya kan? Sedangkan MC kita kali ini menggunakan identitas Profesor James Moriarty. Hans sudah menyiapkan segalanya, bahkan sampai membawa mobil kali ini. Mereka langsung cus OTW menuju suatu gedung lokasi yang sangat ramai. Mereka langsung menuju ke lantai 4, hanya orang-orang dengan undangan khusus yang bisa pergi ke sana. Lantai 4 ini berisi banyak ruangan yang biasanya digunakan untuk rapat organisasi Underworld. Maka dari itu ada peraturan tidak tertulis yang melarang adanya pertarungan di lantai ini. Karena itu tidak ada penjaga sama sekali. Akhirnya mereka sampai di suatu ruangan yang isinya sudah ada banyak petinggi dari organisasi Underworld. Ada 4 orang di sini yang mewakili 3 organisasi, yaitu Violeta dari organisasi Black Rose, Pinion dari organisasi Kirukus, lalu Deon dan Mastella dari organisasi Old Kids. MC kita kesini sebagai James Moriarty yang namanya populer di Kerajaan Delica beberapa waktu yang lalu. Pada awalnya, MC kita tidak disambut dengan baik di sini. Menurut mereka, James Moriarty ini tidak bisa dipercaya. Dulu dia gagal menyulut peperangan di Kerajaan Delica dan menghilang begitu saja, lalu menghancurkan Crimson Society beberapa hari yang lalu. Di tengah-tengah tatapan sinis para semua petinggi ini, James Moriarty mengungkapkan tujuan aslinya, ingin membangun kekuatannya di sini. Walaupun orang-orang di sini adalah petinggi organisasi Underworld, tapi MC kita tidak mau membuat organisasi seperti Crimson Society yang memang perbuatannya tidak benar. Lalu diskusi pun dimulai. MC kita mau membuat bisnis baru dengan orang-orang di sini bekerja sebagai bawahannya. Mereka semua nggak percaya pada awalnya karena ini nggak ada bedanya dengan Crimson Society. Tapi ini beneran beda. MC kita tidak berniat memaksa semuanya untuk menaatinya. Selain itu, mau mereka menerima tawaran kerjasama atau tidak, MC kita masih akan membagikan hasil jarahan dari bisnis Crimson Society yang dimusnahkan sebelumnya. Semuanya terdiam. Lalu ada yang menanyakan mengenai bisnis apa yang akan dijalankan. Bisnis ini 100% legal, tidak seperti bisnis yang biasanya dijalankan oleh organisasi Underworld. Mereka pun diberikan bisnis plan apa yang MC kita ingin jalankan. Setelah membacanya, satu persatu setuju. Bisnis ini merupakan bisnis yang menjanjikan, mempunyai visi yang jelas. MC kita menginginkan perubahan di kota ini. Dan singkat cerita, rapat pun selesai. Ide MC kita ini disetujui oleh semua kepala organisasi yang hadir sebelumnya. Gak disangka, padahal ini adalah ide orang lain, tepatnya ide saat kehidupan MC sebelumnya di bumi. Dan gak disangka, seseorang dari rapat sebelumnya mengikuti MC kita. Dia adalah Violeta. Dia datang ke sini tanpa pengawal satupun. Dia ingin bicara empat mata dengan MC kita. Violeta masih ragu dengan bisnis yang akan dijalankan. Apakah akan berjalan dengan lancar? Bisnisnya adalah bisnis pakaian atau bisa disebut bisnis fashion ya. Violeta ragu karena pasar baju dikendalikan oleh bangsawan kaya. MC kita menjelaskan kalau target pasarnya bukan bangsawan, melainkan masyarakat awam. MC kita berniat berbisnis pakaian yang nyaman, ringan, mudah, dan indah yang bisa dipakai oleh masyarakat biasa dalam kesehariannya. Nanti kedepannya fashion ini akan digemari dan fashion para bangsawan akan dijauhi dengan sendirinya. Ya walaupun nanti pasti ada aja yang nyari masalah dari pihak mereka ya.
Dan jika Violeta ini bekerja sama dengan MC kita, nanti MC kita juga akan bertanggung jawab melindungi saudarinya si Violeta. Ditambah lagi, MC kita akan bisa mempercantik penampilan si Violeta ini. Ada alasan kenapa wajahnya ditutupi, langsung dibuka, dan ternyata ada luka sihir di bawah matanya. Karena malu, maka ditutupi. Bahkan dokter terbaik yaitu Apostle Hilliard Lumensis menyerah dengan luka ini. Pas mau ditutup kembali, MC kita mencegahnya. Dia menyentuh lukanya dan menyembuhkannya. Wah, fix ini kandidat wangi-wangi ya. Dengan ini, Violeta makin mempercayai MC kita. Sebelum pergi, tiba-tiba anak panah hampir mengenainya. Ternyata ada penyergapan. Orang-orang ini adalah sisa dari Crimson Society yang ingin membalaskan dendam. Selain itu, mereka juga sudah mempersiapkan trik yang membuat orang sulit mengendalikan sihir. Maka diputuskan mau nggak mau bertarung tanpa menggunakan sihir.